Cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Cheon Sarang sepertinya akan melamar pekerjaan di salah satu hotel terbaik Korea, King Hotel. Namun saat hendak diwawancarai, tiba-tiba hak sepatunya patah. Akibatnya dia mencoba yang terbaik untuk berjalan normal. Saat mereka melihat dokumennya, mereka menyadari bahwa Sarang tidak memiliki gelar sarjana. Tapi meski begitu, dia tetap diwawancarai dan ditanya tentang hobinya. Sarang mengatakan bahwa jika dia suka bermain piano, meskipun dia tidak terlalu bagus, itu adalah hobinya. Dan kemudian Sarang disuruh segera memainkan piano. Mendengar itu Sarang kaget karena tidak ada piano di sana. Namun karena itu perintah, akhirnya dia seolah-olah sedang mendemonstrasikan dirinya bermain piano. Setelah itu Sarang disuruh menunjukkan senyumnya karena itu penting bagi karyawan hotel. Di malam hari Sarang berkumpul dengan dua sahabatnya, Da Yul dan On Peong. Dayul bekerja sebagai pegawai toko, sedangkan Oh Peong adalah pramugari. Dayul sering pergi ke klub malam, lalu dia mengundang mereka. Meski awalnya Sarang mengabaikannya, dia akhirnya ingin pergi. Keesokan harinya Sarang mendapat telepon jika dia diterima bekerja di King Hotel. Ketika dia mendengar itu, Sarang tidak mengharapkannya karena mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Sementara di sisi lain, seorang pria terlihat melakukan skydiving. Ternyata pria itu tidak sedang berolahraga, sebaliknya dia mendarat di salah satu bangunan. Diketahui pria tersebut bernama Guwon dan merupakan anak dari pemilik King Hotel. Selain memiliki hotel, ayahnya juga memiliki usaha lain. Tujuan datang ke sana karena ayahnya menyuruhnya untuk belajar mengelola perusahaan yang baik. Karena pegawai di sana tidak ada yang tahu kalau dia anak bos dan menyamar sebagai anak magang, saat itu atasannya bahkan tidak terima jika Guwon memakai baju dan jam tangan mahal. Karena menurutnya peserta magang dilarang mengenakan pakaian yang lebih mahal dari atasannya. Setelah itu Guwon dan Nosang disuruh melakukan beberapa tugas. Nosang yang melihat Guwon kesulitan menggunakan mesin fotokopi datang membantunya. Setelah dilihat ternyata mesinnya rusak, bukannya diperbaiki, atasannya malah menyuruh untuk mengocok tinta agar bisa digunakan lagi. Tapi hasilnya tintanya keluar. Melihat kekacauan itu, manajer di sana memarahi Nosang yang dianggap tidak bisa bekerja. Guwon melihat bahwa dia juga mengatakan bahwa Nosang tidak perlu meminta maaf karena dia tidak bersalah. Guwon menjelaskan bahwa jika Nosang hanya disuruh begitu, yang pantas dimarahi dan dimintai maaf adalah orang yang menyuruhnya. Meskipun kata-kata itu valid, tetapi manajer tidak menerimanya. Sebaliknya dia menyuruh mereka untuk membersihkan lantai yang kotor dan pada saat yang sama memecat mereka. Mendengar itu dia langsung setuju dengan kata-kata manajer. Sebelum pergi, Guwon memanggil petugas kebersihan dan direktur untuk segera datang. Akhirnya mereka panik setelah mengetahui bahwa Guwon adalah anak pemilik perusahaan. Guwon yang merasa kasihan kemudian menjadikan Nosang sebagai karyawan tetap. Nosang mendengar bahwa dia terpengaruh karena hidupnya hanya bekerja sebagai magang. Pada malam hari, Guwon dimarahi oleh ayahnya karena baru bekerja 1 hari dan sudah membuat masalah. Tapi Guwon menjelaskan bahwa jika dia dipecat tanpa melakukan kesalahan apapun. Guwon kemudian menenangkan ayahnya dan mengizinkannya Guwon kembali ke Inggris untuk menyelesaikan studi. Merasa jika Guwon belum siap untuk bekerja, ayahnya akhirnya mengizinkan Guwon untuk melanjutkan sekolah. Kemudian kakak perempuannya menyuruh Guwon untuk tinggal di hotel dan tidak pernah kembali ke rumah. Terlihat di sini bahwa hubungan mereka tidak terlalu dekat. Meskipun Guwon ingin tinggal di rumah, dia terpaksa tinggal di hotel. Malam itu Guwon pergi ke hotel sebelum akhirnya kembali ke Inggris. Sementara itu Guwon memberitahu ayahnya bahwa Guwon ingin tinggal di hotel atas keinginannya sendiri, meskipun sebenarnya dia menyuruh Guwon untuk tinggal di sana. Keesokan harinya Sarang terlihat senang karena ini adalah hari pertamanya bekerja. Setelah magang diberi arahan, dia diantar ke pusat kebugaran di hotel. Dan kemudian Bohyun memberitahu Sarang bahwa tugasnya adalah membersihkan bekas keringat tamu hotel. Meskipun pekerjaan itu sangat menjijikan baginya, dia harus tetap melakukannya. Sementara itu Guwon terlihat sedang memilih pakaian yang akan dikenakannya. Akhirnya dia memilih baju dengan gambar harimau di punggung. Dan kemudian Guwon berkata kepada Nosang bahwa dia akan membawanya ke Inggris. Tapi karena Nosang belum pernah ke luar negeri, dia juga diminta membuat paspor. Sementara itu salah satu penghuni hotel terlihat mencari perhatian Sarang. Namun karena kelakuannya yang boros, Bohyun menerima keluhan dari tamu hotel yang merasa terganggu. Sebaliknya Bohyun memerintahkan dengan sangat baik agar pria itu tidak berteriak karena mengganggu tamu lain. Tak disangka pria itu menyuruh Bohyun mengirim surat dan uang karena dia mulai menyukai Sarang.
Sangat terpaksa, Boyun akhirnya memberikan surat yang membuat Sarang merasa dilecehkan. Sarang yang kesal kemudian mencari pria itu dengan ciri khas yang mengenakan baju macan. Sial, Gwon saat itu yang memakai baju macan malah dituduh mesum. Dan kemudian Sarang memarahinya dan pergi begitu saja. Gua yang baru saja di sana juga memerintahkan Gwon untuk tidak berteriak di hotelnya. Mendengar itu, Gwon mengkonfirmasi bahwa hotel ini bukan miliknya, apalagi kini menjadi tamu di hotel ini. Jadi dia meminta kakak perempuannya untuk menjaga sopan santun di depan tamu. Tidak lama setelah itu, Gua yang melihat Sarang ada di sana, dia juga bertanya tentang pekerjaannya. Walaupun lumayan berat karena ini adalah pekerjaan pertamanya, dia senang karena dia bisa belajar. Lalu Gua bertanya tentang pelatihan dasar. Tak disangka Sarang bisa menjawab pertanyaan yang belum pernah diajarkan sama sekali. Setelah itu dia diminta mengulanginya dalam bahasa Inggris. Berkali-kali ia membuat Gua terkagum-kagum hingga akhirnya Sarang dipindahkan ke lobi hotel. Mendengar itu dia juga senang, merasa seperti mimpi. Manajer Kim tidak menerima penunjukan tersebut dan meminta Gua untuk berpikir ulang karena Sarang bukanlah seorang sarjana. Tapi Gua menekankan bahwa sarjana atau bukan tidak masalah, apa yang perlu diingat lobi adalah wajah hotel. Dan orang-orang cerdas seperti Sarang pantas ditempatkan di sana. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, manajer Kim yang masih tidak terima lalu menyuruh Sarang menggunakan bahasa Mandarin karena diperlukan lebih dari bahasa Inggris. Tanpa diduga, Sarang bisa mengucapkan kata-kata Mandarin, dan apa yang membuat manajer terdiam, Sarang bisa berbahasa Jepang. Tak lama Gwon pergi ke Inggris dan kemudian dia bertemu dengan kakak perempuannya. Dia meminta Gwon untuk tidak menghubungi ayah mereka karena dia tidak akan memberitahu ayah mereka. Yang lebih parah, Gua menyuruhnya untuk tetap di sana dan tidak pernah kembali. Dia mendengar itu, Gwon yang tidak ingin membuat masalah untuk adiknya, dia akan segera pergi. Sementara itu di sisi lain, Sarang dan kedua temannya merayakan karena dia dipindahkan ke lobi hotel. Mereka juga berharap Sarang diangkat sebagai karyawan tetap di situ. Tak lama kemudian, Sarang mendapat penghargaan sebagai staf terbaik 2 tahun berturut-turut. Dan pada tahun 2019 Dayul akhirnya menikah. Pada tahun 2022 Gwon akhirnya lulus menjadi sarjana terbaik. Di tahun yang sama Sarang menjadi karyawan tetap bersama kedua temannya yang merayakannya. Tak lama 1 tahun kemudian Gwon tiba-tiba menerima kiriman paket yang pengirimnya tidak tahu siapa. Saat dibuka ternyata kotak tersebut berisi data karyawan Han Miso. Dia menyuruh Nosang untuk mengepak barang-barangnya karena dia akan kembali ke Korea hari ini. Di sisi lain, Sarang adalah mentor untuk mendidik karyawan baru. Tak lama setelah itu tiba-tiba manajer Kim datang dan menyuruh Sarang untuk menemui salah satu penghuni hotel. Di sini manajer Kim berpikir bahwa Sarang telah melakukan kesalahan. Namun setelah Sarang menemui tamu tersebut, ternyata tamu tersebut ingin mengucapkan terima kasih. Diketahui bahwa wanita tersebut adalah seorang penyanyi opera. Dan pada pagi itu dia meminta Sarang untuk membangunkannya. Sarang yang jago merebut hati tamu juga membangunkannya dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan memainkan lagu yang dinyanyikannya sendiri. Akibatnya tamu merasa tersentuh dan dia dapat mengingat kembali kenangannya. Jadi itulah alasan mengapa tamu itu ingin berterima kasih kepadanya. Sementara itu Gwon akhirnya tiba di rumah. Karena sekarang dia sudah lulus kuliah, ayahnya menyuruh Gwon untuk bebas memilih di mana Gwon ingin bekerja. Gwon ingin bekerja di hotel karena sering menginap di sana. Gua yang mendengar hal ini menjadi panik karena Gwon dapat merebut hotel yang akan menjadi miliknya. Ayahnya kemudian meminta Gwon untuk kembali ke rumah sebelum peringatan kematian ibunya. Ketika dia mendengar itu, Gwon bertanya, ibu yang mana? Karena dia tidak tahu seperti apa wajah ibunya dan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Ayahnya mendengar itu jelas marah dan meninggalkan meja makan. Keesokan harinya dia bersiap-siap untuk pergi bekerja. Tapi pada saat itu ponselnya tertinggal di kamar hotel. Jadi dia memerintahkan Nosang untuk mengambilnya. Sarang yang disuruh mengambil ponsel dari Gwon tiba-tiba sakit perut. Padahal sudah izin ke toilet tapi disuruh dulu ambil HP. Mau tidak mau akhirnya dia memprioritaskan pekerjaannya terlebih dahulu. Tapi karena mulesnya sudah tidak dapat ditahan lagi, dia terpaksa buang air besar. Di saat yang sama, Gwon yang menyadari dokumennya tertinggal akhirnya kembali ke kamar. Namun sesampainya di sana, dia terkejut melihat Sarang yang sedang buang air besar. Setelah kejadian memalukan itu, Sarang menyuruh Gwon pergi, tapi Gwon menolak karena dia harus mengambil ponselnya. Dan saat membuka pintu kamar, Sarang malah jatuh ke pelukan Gwon. Setelah melihat wajahnya, Gwon ingat bahwa dia pernah bertemu dengan Sarang.
tetapi Sarang yang berkata bahwa Kwon mungkin adalah orang yang salah. Saat dikenali lagi, Kwon menyadari bahwa Sarang pernah memanggilnya pria mesum. Akhirnya Sarang ingat bahwa Kwon adalah pria yang memakai baju macan. Dan kemudian Kwon menyuruhnya untuk meminta maaf atas kejadian hari ini dan kejadian saat itu. Di sini Sarang menolak untuk meminta maaf karena menurutnya Kwon harus meminta maaf. Kwon yang mendengar itu bingung karena dia merasa dia tidak pernah melakukan kesalahan sampai disebut pria mesum. Kwon yang merasa bahwa Sarang tidak memiliki sopan santun juga memperingatkan dia untuk tidak muncul di depannya lagi. Sementara itu di sisi yang lain, manajer Kim berpikir bahwa Nosang adalah Kwon. Dia mencoba menggodanya, tentu saja Nosang tergoda, bahkan dia memintanya untuk makan malam. Setelah itu Nosang mengatakan bahwa hari ini Kwon akan ditunjuk sebagai general manager. Selain itu dia juga diadakan makan malam bersama jajaran direksi. Mengetahui hal itu, Kwon langsung menolak. Namun Nosang mengatakan bahwa ini adalah perintah ayahnya. Singkat cerita, manajer Kim membuka acara peresmian. Namun setelah mengetahui bahwa Nosang bukan Kwon, dia terheran-heran. Sarang juga ada di sana. Dia terkejut setelah mengetahui bahwa Kwon adalah manajer baru yang akan ditunjuk. Dan kemudian Kwon diminta untuk memberikan pidato kepada para tamu yang hadir. Namun tiba-tiba dia mengalami serangan panik setelah melihat para tamu tersenyum. Ternyata waktu kecil dia trauma melihat pegawai hotel tersenyum. Dia pikir senyum mereka tidak tulus dan dia tidak senang melihat orang tersenyum. Untungnya Kwon biasa mengendalikan kepanikannya, jadi dia hanya memberi sambutan singkat. Sebelum acara ditutup, Sarang diwajibkan untuk memberikan pidato kepada Kwon. Suka tidak suka, Sarang akhirnya memberikan bunga sambil menutupi wajahnya. Setelah itu Kwon mengetahui bahwa minggu depan dia harus merekam video promosi dengan staf terbaik di hotel tersebut, yaitu Sarang. Sementara tim humas memberikan naskah, mereka disuruh pergi setelah menjelaskan semuanya kecuali Sarang. Kwon lalu bertanya kenapa dia disebut anak mesum. Sarang menjawab jika Kwon adalah pria yang berteriak aneh di pusat kebugaran. Selain itu dia juga mengajak Sarang tidur alih-alih memberi tip. Kwon merasa dia telah dituduh. Dia tidak menerimanya. Selain itu dia tidak pernah memberikan kunci kamar dan memintanya untuk tidur. Sarang membenarkan bahwa pria mesum itu mengenakan kemeja harimau dan hanya Kwon yang mengenakan kemeja yang sama. Ketika Kwon mendengar itu, Kwon marah karena Sarang menuduhnya tanpa memastikan orang itu. Sarang yang sekarang merasa bersalah akhirnya meminta maaf, tapi Kwon melarangnya untuk tersenyum karena jika itu dilakukan maka dia akan dipecat. Sementara di sisi lain terlihat Nosang bertemu dengan manajer Kim dan kemudian dia langsung mengundangnya untuk makan malam. Tapi di sini manajer Kim menolak dan mengatakan dia menyamar sebagai Kwon. Mendengar itu dia menyadari bahwa manajer Kim adalah seorang penggali emas atau matre. Nosang kemudian memberitahu Sarang jika Kwon mengundangnya untuk makan malam sebagai perwakilan dari seorang karyawan. Mendengar hal itu, manajer Kim tidak menerimanya karena seharusnya dialah yang diundang. Namun Nosang mengatakan tidak mungkin jika seorang manajer penggali emas mewakili karyawan. Dan kemudian Sarang diantar ke sebuah ruangan bernama King The Land, di mana hanya orang yang penting yang bisa masuk. Setibanya di sana dia takjub melihat keindahan tempat itu. Kemudian ayah Kwon memberikan pidato kepada para direktur yang hadir, dan acara tersebut diperuntukkan bagi Kwon sebagai manajer umum yang baru. Saat diminta minum, Sarang tiba-tiba mengundang orang untuk bersulang. Byung Ho yang tidak tahu siapa Sarang diberitahu bahwa dia adalah staf terbaik dan dia hadir sebagai perwakilan karyawan. Mendengar hal itu, Byung Ho kemudian menyuruh Sarang untuk memberikan sambutan. Sangat sepi, Sarang akhirnya memberikan sambutan dan mengucapkan selamat kepada Kwon. Byung Ho menyukai Sarang karena dia sangat ceria, dan sebagai hadiah dia juga memberikan tuna yang sangat mahal. Setelah itu Kwon disuruh memberikan pidato, walaupun awalnya dia menolak, akhirnya dia setuju karena acara ini dikhususkan untuknya. Sambil menatapnya, Kwon kemudian bertanya apakah dia berjanji akan membuat King Hotel menjadi hotel tanpa senyuman yang dipaksakan. Ketika dia kembali ke rumah, Sarang membuka buku yang dia gambar, dan tiba-tiba Sarang teringat kenangan bersama ibunya. Keesokan harinya, salah satu tamu hotel meminta untuk pindah ke kamar yang lebih mahal. Tapi ternyata tamu akan membayar dengan mempromosikan hotel karena dia adalah seorang artis dengan banyak pengikut. Tetapi menurut prosedur hanya bisa jika wanita yang lebih tua ini mau membayar. Kwon yang melihat keributan juga bertanya pada Sarang. Sarang menjelaskan jika wanita ini ingin pindah kamar, dia akan membayarnya dengan mempromosikan hotel. Mendengar itu Kwon langsung mengusir wanita tua itu karena dia setara dengan pencuri. Lalu Kwon bertanya apakah tidak ada prosedur penanganan tamu hotel seperti wanita tadi. Sarang menjelaskan bahwa karyawan hotel diharuskan bersikap ramah dan meminta maaf meskipun tidak bersalah. Mendengar itu Kwon merasa heran dengan prosedur yang telah dibuat.